Halo, hari ini kita akan belajar tentang integral atau yang biasa disebut sebagai dengan anti turunan. Silakan dibuka bukunya di halaman 263, integral. Nah, mengintegralkan suatu fungsi sama aja kita mencari anti turunannya, yaitu f besar X. Apabila fungsi tersebut diturunkan akan menghasilkan fungsi asalnya. Jadi jika f aksen X menghasilkan f kecil X, maka f besar X itu adalah disebut antiderivatif atau integral dari fx. Misal, y sama dengan fx, maka dy dx sama dengan f aksen X. Sehingga dy dx sama dengan fx. Jadi simbol f aksen turunan itu f kecil. Sehingga dy sama dengan fx dx. Dikali silang, sehingga untuk mencari y kita dengan cara integral dy sama dengan integral fx dx. Nah, integral dy ini akan menghasilkan y, yaitu mencarinya integral fx dx. Proses mendapatkan ini disebut sebagai diferensial. Nah, kalau mendapatkan y dari dy dx disebut integral, seperti simbolnya yang tadi, yaitu integral fx dx. Misalnya saya punya y sama dengan fx, maka y aksen sama dengan f aksen x. Ini hanya simbol. Nah, proses mendapatkan f aksen ini disebut sebagai turunan. Sedangkan proses mendapatkan y disebut dengan integral. Contoh 1. Fx sama dengan x kuadrat, maka f aksennya adalah 2x. Nah, kalau integral dibalik. Ingat, kalau nyari y aksen kan ax pangkat n, y aksennya n kali a x pangkat min 1. Nah, kalau mencari integral, jadi diketahui dulu turunannya. F aksen x sama dengan 2x, maka fungsi asalnya berapa? Yap, fungsi asalnya adalah x kuadrat. Nomor 2, kalau diketahui y aksennya 6x, maka y-nya yap 3x kuadrat, karena turunannya 3x kuadrat adalah 6x. Nomor 3, y aksennya sama dengan 8x, maka y-nya 4x kuadrat. Nomor 4, y aksennya 3x kuadrat, maka y-nya adalah x pangkat 3. Yang nomor 5, kalau y aksennya sama dengan 12x kuadrat, maka y-nya adalah 4x pangkat 3. Jadi, jika ada bentuk y aksen berbentuk ax pangkat n, maka y-nya a per n plus 1 x pangkat n plus 1. Nah, perhatikan bentuk bahwa gx misalnya x kuadrat, maka g aksennya kan juga 2x. Jika saya punya fungsi lagi namanya hx, dia juga x kuadrat tapi plus 3, maka h aksennya tetap 2x kan? Misal saya punya fungsi lagi fx namanya x kuadrat min 10, f aksen x-nya tetap 2x. Padahal perhatikan, semua turunannya sama, 2x, 2x. Padahal fungsi asalnya beda. Ada yang plus 3, ada yang minus 10, ada yang nggak ada apa-apanya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kalau kita mencari y aksen sama dengan 2x, maka fungsi asalnya bisa macam-macam. Bisa x kuadrat plus c. Nah, c-nya bisa macam-macam. Bisa 0, bisa positif, bisa negatif. C-nya ini disebut sebagai konstanta. Sehingga dapat ditulis integral dari fx yang berbentuk dx jadi menjadi fungsi asalnya f besar x plus c, yang f besar fungsi asal, f kecilnya adalah fungsi yang merupakan hasil sudah diturunkan. Mencarinya dengan cara integral ax pangkat n dx, yaitu a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jangan lupa plus